Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dipermudah segala urusannya. Dan bagi yang melakukan ibadah puasa, semoga dipermudah puasanya sampai sore, dan yang pasti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi kesehatan ya, amin amin. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus, tapi tepatnya gibah ya, gibah. Jadi bulan puasa, ketika saya membahas sebuah gibah, kawan-kawan tolong untuk ketikannya dijaga ya. Bulan puasa ya, jadi kawan-kawan nanti agak emosi mungkin, kemudian mengumpat bisa jadi tolong untuk ditahan emosinya. Dan ini adalah cerita tentang PRT asal Indonesia yang kerja di tempat majikan terakhirnya, karena yang dulu ini tidak saya ketahui ya, memang tidak ada informasi jelasnya kalau dia dulu kerja di mana saja, berapa lama. Nah, ia hanya memberikan kerja 3 tahun di majikan yang terakhir, dan ia memiliki kesalahan yang menurut aku patut kita pelajari kesalahannya, yaitu Mbak ini memasukkan teman ceweknya ke rumah majikannya. Bagaimana dengan ceritanya, dan akhirnya dia bagaimana, dan posisinya dia sekarang di mana? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, namanya kita panggil aja Mbak Sulis, perempuan ya. Nama Mbak Sulis ini bukan nama yang sebenarnya ya, namanya yang sebenarnya dirahasiakan. Nah, nama ceweknya Sulis, kemudian nama tomboynya ini menjadi Wawan lah ya, Wawan. Oke, Mbak, kita panggil apa ya, Koko Wawan ya. Koko Wawan ini kerja terakhir di majikan selama 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi mau kontrak kedua jalan 1 tahun ya, dia ini mendapat masalah dengan majikan. Nah, di majikan tersebut ia ini jaga 2 anak laki perempuan. Yang laki ini umur 5 tahun, yang perempuan umur 2 tahun, jadi masih kecil ya, lumayan nakal. Kemudian ada majikan laki dan majikan perempuan. Jadi dalam satu rumah ini ada 4 orang ya, 2 anak tadi. Nah, karena walaupun majikan ini sudah percaya ya sama kita atau sama Mbak Wawan, tetapi masih saja ia ini pengen tahu kegiatan si Wawan ini di tempat majikan tuh bagaimana sih ya. Jadi pas hari Minggu dipasanglah CCTV tanpa sepengetahuan si Wawan ya, jadi dipasang CCTV. Nah, mungkin kawan-kawan akan berpikir ya, bahwa memasukkan seseorang ke tempat majikan ya, ini dilakukan banyak oleh kawan-kawan tomboy seperti Wawan ya. Sekali lagi enggak hanya tomboy-tomboy, tapi memang juga ada cewek yang memasukkan pasangannya ke rumah majikan, atau mungkin mbak-mbak lah memasukkan istilahnya laki-laki ke tempat majikan. Ini juga ada. Jadi sekali lagi, sebenarnya antara cewek ataupun jadian ini sebenarnya ada juga di posisi yang sama ya. Jadi ada pengalaman seperti itu. Mbak tomboy ini juga ada pengalaman seperti itu. Nah, oke. Suatu hari tanpa sepengetahuan si Wawan, majikan ini memasang CCTV di rumahnya, dan tempatnya di mana, harinya apa, si Wawan tuh nggak tahu kalau sudah dipasang. Intinya pas libur ini sudah dipasang. Jadi banyak banget pengen lihat apa sih yang dikerjakan Cece di rumah. Biasanya majikan itu memasang CCTV tanpa sepengetahuan Cece, dan dipasangnya itu hari Minggu ya. Nah, karena tidak ketahuan
oleh si Wawan ada CCTV. Ya seperti biasa, pasangan dari Wawan ini biasa kan berkunjung ke tempat Wawan, ya. Ya ada flat yang nggak terlalu ribet. Ketika kita membawa teman, ada kan? Nah itu ada. Ini flat yang biasa-biasa saja. Cuman si Wawan nunggu, kemudian bisa dinaik, nunggu di bawah flat, kemudian bisa dibawa naik. Atau kadangkala si Wawan ini duluan, terus kemudian dia nunggu di dalam, kemudian ada si pasangannya ini, cewek ini ketika masuk melewati security ini dibukakan oleh si Wawan. Jadi seolah-olah mereka bukan teman atau teman si Wawan, ya, bukan pasangan. Nah, ketika sudah sampai di dalam depan dari rumahnya atau flat si Wawan ini, langsung si pasangan si Wawan ini dimasukkan ke dalam kamar si Wawan. Sekali lagi otak kita nggak usah traveling kemana-mana, ya itulah. Nah ketika si Wawan tuh paham banget kapan si majikan ini balik, kapan anak laki-lakinya dua-duanya itu pulang sekolah, dia tuh paham banget. Jadi cuman beberapa jam kemudian si ceweknya itu pergilah, ya, karena memang ada hari tertentu si ceweknya libur. Jadi nggak hari Minggu saja, ceweknya kadangkala liburnya itu acak, ya. Pas libur acak itulah dibawa naik ke rumah si Wawan ini. Nah karena majikan tahu, ya, lihat dari HP, majikan biasa aja, nggak telepon, nggak menyuruh pergi, tapi dia membiarkan saja. Sampai sore ini majikan ada muka yang begitu masam ketika melihat Wawan, dan Wawan ini curiga, ada apa ya, apakah majikan marah, mungkin kerjaannya banyak, mungkin pengen marah tapi aku belum membuat kesalahan. Jadi Wawan itu masih berpikir bahwa dia itu tidak membuat kesalahan, dan mungkin majikannya ketika dibukakan pintu ini agak marah banget, ya dikira mungkin ada masalah di kerjaan. Jadi dianya, oh mungkin bukan dengan aku. Nah setelah majikan itu ganti, kemudian majikan laki-lakinya pulang, mereka berdua masuk kamar nih. Ya mungkin Wawan anggapnya biasalah, ya, masuk kamar dua-duanya. Nah masuk kamar itu majikan laki sama perempuan ini sedang membicarakan sesuatu hal ternyata. Karena selepas majikan dua-duanya ini keluar, Wawan langsung dipanggil sama bosnya. Hari ini aku menginterminate kamu, tidak ada notis, langsung kamu keluar ini hari ini. Uang interminitnya, ini gaji kamu, dan ini adalah uang tiket yang aku bayar segini. Nah, silakan Anda meninggalkan tempat sekarang juga. Saya tidak suka pembantu saya membawa orang lain masuk ke tempat saya, karena saya tidak menyukai hal itu. Jika saya mau, saya bisa melaporkan Anda ke petugas atau polisi karena Anda telah memasukkan orang asing ke tempat saya. Karena ini atau rumah ini katanya privasi, jadi tidak boleh orang asing masuk ke dalam rumah. Dan saat itulah, ya, si Wawan ini kaget, ya, dan dia sudah meminta maaf. Namun majikan tetap tidak mau memaafkan, ya. Akhirnya dengan terpaksa si Wawan ini pergi dari rumah majikan setelah menyelesaikan ibaratnya adalah mencuci piring, kemudian mempersiapkan segala masakan, dan juga dia ini nata barang-barangnya. Jadi dia meninggalkan gitu aja, piring semuanya itu yang selepas mereka makan itu dicuci oleh majikannya sendiri, ya, karena dia hanya menyiapkan makanan, kemudian dia sendiri prefer barang-barangnya dia, dan malam itu dia keluar ke tempat agensi. Nah di agensi itu ya dimarahin sama agensinya, ya, karena ia melakukan hal yang bodoh. Apalagi dia sudah bekerja selama 3 tahun di tempat majikan.
udah hafal bagaimana anaknya, dan yo majikan udah percaya sama si Mbak Wawan ini. Akhirnya karena memang dianya cari majikan tapi tidak dapat, entah itu karena memang si agensi tidak mau memberikan majikan atau memang dia sudah pengen balik ke Indonesia. Akhirnya visa habis, kan kalau sudah di-interminate atau one month notice, ini kan dapat visa selama 2 minggu ya, atau 14 hari di luar. Nah, karena visanya habis dan ia udah memegang tiket, akhirnya dia pulang ke tanah air. Dan pulang ke tanah air, ia ini mencoba proses pergi bekerja ke negara Singapura. Dan dia udah di Singapura, kerja di sana. Nah, dari kasus seperti ini, bagaimana sih pelajaran yang harus kita ambil? Ya, ini nggak hanya kawan-kawan tomboy saja, namun mbak-mbak ya, jangan sampai membawa masuk orang lain ke tempat majikan kita, karena rumah itu rumah majikan, bukan rumah Anda. Orang sini ada yang paling tidak suka ketika orang asing dimasukkan ke tempat dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi takutnya ada barang hilang, atau bisa jadi dia itu nggak suka barang-barangnya itu dilihat oleh orang lain, atau ini jujur ini ya, atau orang lain tuh dianggap membawa kuman, atau orang itu jorok atau apa, jadi tidak boleh dikasih masuk. Jadi dia agak ngerasa jijik ketika orang lain masuk ke tempatnya orang lain, orang asing. Jadi sekali lagi, Anda jangan merasa apa ya istilahnya, alah kayak gitu aja, enggak, iya bener memang ya. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah kawan-kawan untuk memasukkan orang lain, jangan sampai memasukkan kecuali Anda bertanya dulu kepada majikan Anda ya. Dan ini bisa dikasuskan loh, bisa dikasuskan, tapi untung majikannya nggak mau kasuskan. Kasusnya apa? Satu, pelanggaran privasi yang dilakukan oleh PRT-nya ketika memasukkan orang lain ke rumahnya. Ini bisa membahayakan orang rumah, bisa istilahnya membuat barang-barang hilang, membawa kuman. Dan privasi ini lumayan loh ya, lumayan hukumannya ya. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal yang sama. Jadi buat kawan-kawan yang memiliki pasangan, ya udah, kalau hari biasa liburnya pasanganmu, ya libur aja, ambil aja hari biasa ya, itu gak masalah. Lebih baik kita ngomong, bos aku boleh nggak libur hari biasa, kan lebih kayak gitu kan lebih baik daripada Anda memasukkan orang lain ke tempat Anda walaupun keadaan sepi. Jadi buat kawan-kawan yang baru datang nih, yang siapapun itu ya, nggak mbak tomboy ataupun mbak biasa, jadi tetap jangan sampai memasukkan orang lain ke dalam rumah majikan ya. Jadi itu aja intinya, itu aja ceritanya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Channel Lili, tunggu edisi spesial. Tunggu aja video nantinya, kita bakal membahas tentang tempat yang dianggap angker oleh kawan-kawan Indonesia maupun orang sini. Jadi bukan saya pribadi yang anggap tempat itu angker, tapi orang lain ya, karena aku pribadi nggak tahu angker apa enggaknya, karena nggak bisa ngelihat ataupun nggak bisa ngerasakan ya. Nah, jadi kawan-kawan tunggu video yang bakal kita bahas. Sekali lagi, edisi spesial Ramadan, kita bakal bahas urban legend hanya di channel ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.